tidak banyak saum, tapi akhlak baik. Itu dicatatkannya seperti ahli tahajud dan ahli saum. Jadi luar biasa, luar biasa. Akhlak itu apa? Siapa yang tahu? Sederhananya, akhlak adalah respon spontan. Ulangi. Nah, ini lagi duduk begini, tidak kelihatan akhlak kita yang asli. Tapi nanti akan kelihatan ketika ada sesuatu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Kita akan bereaksi, baik kata-kata, raut muka, sikap. Nah, kalau orang yang baik, reaksi spontannya itu baik. Karena sudah tidak dipikir dulu. Tapi orang yang belum baik akhlaknya, reaksi spontannya juga belum baik. Kenapa nyebut belum baik? Karena boleh jadi besok lusa jadi baik. Ya, jangan biasakan tangan ini ke sini, ya. Itu kurang baik. Pegang pulpennya, belajar dengan baik. Karena jari tangan menunjukkan bahasa. Coba bagaimana kalau presiden gini-gini? Tidak ada wibawa, benar? Ingat rumusnya, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang tidak melakukan perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Lanjut. Misal, ada yang orang minta-minta, bukan minta-minta, orang yang kelihatan miskin, tidak punya uang, tidak punya makanan. Terus kita mau memberi, mikir dulu. Beri jangan, beri jangan. Kalau saya tidak beri, nanti saya disangka pelit. Aduh, saya beri nih, supaya dia nggak ganggu saya. Kira-kira sudah bagus belum akhlaknya? Belum spontan. Harusnya kalau ada sesuatu, sian kita punya roti, kasihkan. Tanpa berpikir panjang, tapi iba, kasih. Sedang jalan, ada yang berkata, heh, monyong, misal, jangan ditiru ya. Apa penjol? Nah, berarti baik atau belum? Kalau ada orang yang berkata buruk, bagaimana? Fa'idha khotobahumul jahiluna qalu salaman. Tetap kita berkata baik atau diam. Jadi adik-adik, benar-benar kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan tergantung akhlak. Kita sedih sekali di negara Indonesia ini. Banyak pejabat-pejabat, tokoh-tokoh yang ngejungkel, tidak kurang ilmunya, gelarnya, jabatannya, tapi rusak karena akhlaknya. Ada ketua pejabat tinggi negara memeras, mencuri, berzina. Tidak ada nilainya seseorang kalau akhlaknya sudah rusak. Siapa santri Darut Tauhid yang paling sukses? Yang paling baik akhlaknya. Akhlak datang dari mana? Jung, siapa yang tahu? Akhlak datang dari hati, benar. Dalilnya apa? Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahia al qalbu. Dalam jasad ini ada sesuatu, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu.
Dalam bahasa Arabnya kolbun, bukan kalbun. Kalau kalbun artinya apa? Anjing. Kalau kolbun hati. Jadi pada jasad kita, pada tubuh kita ada sesuatu nih. Kalau dia baik, bicaranya baik, raut mukanya baik, pikirannya baik, perilakunya baik. Tapi kalau dia jelek di sini, perkataannya jelek, wajahnya menampakkan aura yang jelek, perilakunya jelek, semua tergantung di sini. Orang itu sebetulnya baik, cuma ngomongnya aja yang jelek. Dia tuh hatinya baik. Terus keluar dari mana itu mulut? Mulut ini moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Jadi kalau orang ingin baik akhlaknya, apa yang harus diperbaiki? Jawab. Seluruhnya jawab. Jadi orang hanya akan baik kalau hatinya menjadi baik. Nabi Muhammad SAW, beliau target dakwah kepada umat manusia adalah hatinya. Hati dibagi 3. Satu, kolbun mayit. Orang yang hatinya mati. Kalau hati seseorang mati, dia jasadnya manusia, tapi perilakunya bisa jauh lebih buruk daripada binatang. Binatang kalau berbuat buruk karena insting mereka saja. Tapi manusia yang hatinya mati berbuat buruk pakai akal. Jadi kejahatannya itu luar biasa. Seperti sekarang kita lihat ada makhluk yang betul-betul keji yang membantai banyak orang. Nah, itu orang yang hatinya sudah mati. Kekejamannya, kehinaannya luar biasa. Tuhannya sudah bukan Allah lagi. Dia menuhankan dan memuja nafsunya. 2, kolbun marid. Orang yang hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit, cirinya apa? Hidupnya tidak nyaman, tidak enak. Coba kalau badan sakit, nyaman atau tidak? Sakit kepala, hidung mampet, gigi bengkak, bukan gigi, gusi yang bengkak. Sariawan, gatal-gatal, bahagia tidak? Ambeien, sesak napas, tidak ada bahagianya. Telinga mendengung. Makin banyak penyakit pada tubuh manusia, lahir nih ya, makin tidak enak. Ada yang lebih tidak enak walaupun badannya sehat, yaitu penyakit hatinya. Kenapa? Ada yang gagah, sehat, cantik, jelita, depresi, bahkan bunuh diri. Hati lebih menderita daripada sakit badan. Ada yang badannya sakit, tapi hatinya sehat, tenang. Ada yang badannya sehat, hatinya sakit, pasti menderita. Jauh lebih menderita penyakit hati daripada penyakit lahir. 3, kolbun salim. Orang yang kolbun salim inilah yang berakhlakul karimah. Hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya selamat. Orang yang kolbun salim bersih hatinya dari kemusyrikan. Tuh, ini tidak menuhankan yang lain selain Allah. Tauhidnya mantap. Kalau orang tauhidnya mantap, pasti hidupnya tenang. Ikhlas dalam berbuat. Tawakal.
syukur. Apapun yang ada syukur. Sabar ketika ditimpa ujian apapun. Ridho dengan takdir apapun dari Allah. Tidak bersandar kepada siapapun selain kepada Allah. Enak. Episode apapun, dipuji, dicaci, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, diberi kemudahan, diberi kesulitan, anteng, enjoy, ajeg, mantep. Inilah orang-orang yang kolbun salim. Enggak ribet hidupnya tuh. Mau seperti itu adik-adik? Walaupun amalnya kecil, dikit, diterima oleh Allah karena bersih dari ria. Jadi kalau adik-adik mau bahagia di dunia, mau husnul khotimah, mau bahagia di alam barzah, mau berjumpa dengan Allah, Asyura, Asy'ara ayat 8889. Asy'ara ayat 8889. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta wala banun dan tidak juga anak-anakmu, anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat. Jadi yang jumpa dengan Allah itu bukan yang banyak kelihatan banyak amalnya, banyak ilmunya, tapi yang paling bersih hatinya berkah dari ilmu dan amalnya. Adik-adik, dengar. Adik-adik diciptakan oleh Allah beragam. Ini ribuan santri yang ada ini, ciptaan Allah semuanya. Allah yang menciptakan bakat masing-masing. Allah yang menciptakan kemampuan yang beragam. IQ-nya beda-beda. Kondisi fisiknya beda-beda. Ini nanti ketemu dengan takdirnya masing-masing. Yang penting adik-adik benar-benar berakhlakul karimah. Jadi apa aja? Contoh, jadi pedagang. Ada mungkin di sini yang jadi pedagang. Pedagang yang berakhlakul karimah, pedagang yang jujur, ketika dibangkitkan sebelahan dengan Nabi nanti. Saking hebatnya derajat pedagang yang berakhlak mulia. Pemimpin yang adil itu juga top sekali. Salah satu yang dinaungi dikala tidak ada naungan yang lain adalah pemimpin yang adil. Kemarin ada dapat foto santri kita lulus akabri. Silakan jadi tentara, nanti jadi jenderal yang berakhlakul karimah. Selamat. Berapa banyak jenderal yang hancur karena akhlaknya. Benar? Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Kalau hatinya mulia, cemerlang. Jenderal Sudirman meninggal masih muda, itu panglima besar. Terkenal sampai sekarang karena akhlaknya. Nabi Muhammad SAW hanya perlu 23 tahun saja merubah jazirah Arab, tembus ribuan kilometer sampai ke sini nih. Ribuan tahun tidak pernah berkurang kecuali bertambah cahayanya. Akhlak. Jelas adik-adik? Jadi goal pendidikan di Darut Tauhid ini yang paling utama apa? Akhlak. Gak ada apa-apanya. Jadi juara ini, juara itu. Kalau akhlaknya rusak. Tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Akhlak datang dari mana? Syariatnya hati. Hati yang bagaimana? Hati yang kolbun salim. Nanti kita bahas secara bertahap ya. Penyakit hati. Adik sudah tahu penyakit hati yang bahaya namanya shimuntaki cidun. Ulangi. Kurang neken U-nya ya. Shimuntaki
Cidun itu ngarang ada. Apa? Syi'nya syirik, mu-nya munafik, syimun munafik. Taknya takabur, syimun taki, ki-nya dengki, ujub, cidun cinta dunia. Nggak ada di kitab-kitab ini ngarang ada di sini, tapi isinya sama. Ulangi deh. Apa kelihatan bengong? Yang sebelahnya. Capek mungkin dia apa-apa. Shimun taki'u cidun. Shi mun tak ki u cidun. Ya, sementara itu dulu ya. Nanti kita jelaskan satu persatu insya Allah. Pokoknya deh, ciri orang yang hatinya bersih, nyaman hidupnya tuh tenang, tidak ribet. Orang yang hatinya kurang sehat, cirinya adalah selalu cemas dengan yang belum terjadi. Risau, galau, cemas. Pokoknya kalau sudah ingat nanti, besok, lusa yang akan datang tentang dunia, galau. Ciri yang kedua, orang yang hatinya kurang sehat, sedih, kecewa, perih dengan yang sudah terjadi. Padahal itu sudah lewat, tapi ke bawah-bawah penderitaan. Itu belum terjadi, tapi sudah menderita sekarang. Dan yang ketiga, cirinya adalah saat ini itu selalu tidak nyaman. Capek hatinya, capek pikirannya. Begitu. Tidak nyaman hidupnya tuh. Adik-adik mau bahagia tidak? Yang SMP yang mana? Acungkan tangan SMP. Masya Allah. Alhamdulillah. Nambah katanya kelasnya ya? Benar? Jadi berapa satu angkatan sekarang? 5 kelas. Oh, jadi mendominasi ya. Alhamdulillah. Selamat datang adik-adik. Mana kelas 1 yang baru masuk, Cung? Ada yang masih nangis tidak? Kan? Ada yang kangen kepada orang tua? Acungkan tangan yang kangen. Wah, bagus. Terima kasih, Dek. Memang yang terberat itu adalah kelas 1 SMP. Karena dari SD yang biasa dekat dengan orang tua, sekarang pisah. Tapi kalau adik minta tolong ke Allah, nanti hati dibuat tenang. Kalau satu SMA, tidak terlalu nelangsa. Mana satu SMA? Alhamdulillah. Pantesan kakinya goyang-goyang. Lanjut. Baik adik-adik. Nah, seperti apa sederhananya yang akan dilakukan? 3 sa. Ulangi. Sa yang pertama, saya aman bagimu. Ini pelajaran penting sekali di Darut Tauhid ini. Saya aman bagimu. Adik-adik harus sekuat tenaga menjaga diri dari apapun yang merugikan orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, muslim lain, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini pelajaran pertama dan utama di pesantren ini adalah tahan diri dari perkataan dan perbuatan
yang merugikan siapapun. Apa? Yang pertama, lisan, tangan. Ingat, satu semester pertama di sini, adik-adik akan dinilai terus tentang perkataannya. Lisan dan tangan. Di sini dulu nih. Kalau orang mau baik, perbaiki lisan. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti, melukai, merusak perasaan orang lain. Siap? Apa namanya yang dilarang bicara jelek di sini? Du, jol, kakosi. Rumus-rumusnya aneh-aneh. Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Disingkat, duzol kakosi. Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Ulangi. Adik bisa tidak naik kelas nih kalau tidak bisa jaga lisan. Dari sini nih, orang baik cuma dua cirinya kalau bicara. Faliyakul khairan au lias. Berkata baik atau diam. Jaga deh. Yang pertama jaga. Saya aman bagimu. Tidak boleh ganggu apapun. Kalau buang sampah sembarangan, termasuk kebaikan atau kezoliman. Zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sepatu harganya 500.000. Kopiah harganya 50.000. Karena mahal, mana yang disimpan di kepala? Kenapa tidak sepatu? Kan keren tuh, mahal 2 sepatu di sini. Zolim, tidak pada tempatnya. Sampah ada tempatnya. Bagaimana aturan sampah di pesantren ini? TSP. T-nya apa? Tahan dari buang sampah sembarangan. S, simpan sampah pada tempatnya. P, pungut sampah adalah sedekah. Jelas? Nyoret-nyoret bangku, amal soleh atau zolim? Zolim, hak bangku bersih. Hak lemari bersih. Apalagi yang nyimpen upil di bawah meja. Ketahuan. Suatu saat periksa meja. Kenapa ada yang kering-kering kecil? Jangan, adik-adik. Jangan buang sampah sembarangan. Pernah suatu saat ada macet di Geger Kalong. Pas diperiksa, ada motor tuh melintang di depan fotokopi. Ini motor siapa? Aduh, oh maaf motor saya tergesa-gesa. Ini saya sedang fotokopi disertasi. Berarti S berapa tuh? S3. Calon doktor parkir motor saja tidak bisa. Zolim, parkir sembarangan. Kita tidak boleh merugikan siapapun. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Di mana kita ada, orang senang. Ada tahu tidak? Amalan yang sangat dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Bagaimana caranya? Di antaranya 5S. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Darut Tauhid, orang bakal tahu, oh ini santri Darut Tauhid. Nanti kelihatan dari apanya? Dari akhlaknya. Di antaranya apa? Senyuman.
Sayang itu bibir nganggur tidak jelas. Hah? Coba senyum. Senyum itu ibadah. Senyum itu sedekah. Bukan berarti setiap lihat kotak infak kemudian senyum. Boleh senyum sambil masukin. Jangan disenyumin saja. Senyum sedekah. Tolong dipastikan ini para kepala sekolah. Yang paling banyak senyum di sekolah nanti kepala sekolah. Kepala sekolah kurang senyum artinya kurang uang. Guru-guru senyum. Kalau ada guru nanti kurang senyum, beritahu, maaf Pak Guru 5S. Senyum. Senyum nggak dari tadi? Kalau lagi ingat ya. Senyum itu enak. Adik-adik tahu tidak? Antara cemberut dengan senyum, otot yang digunakan untuk senyum itu lebih sedikit. Tapi berpahala. Cemberut itu lebih banyak. Nanti berapa banyak otot ya? Bentar. Supaya tahu aja. Cemberut. Oke. Berapa banyak nih ototnya? Tahu nanya ke siapa? Menurut penelitian, senyum itu hanya sampai 12 otot. Sedangkan untuk cemberut 11 sampai 43 otot. Makanya orang yang cemberut itu akan terjadi kelelahan otot. Ini asli, ini ilmiah ini. Jadi orang yang cemberut itu akan lebih buruk kehidupannya. Senyum. Rasulullah SAW senyum. Tiap jumpa dengan sahabat, senyum. Ini ciri orang yang berakhlak baik. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah. Salam. Salam itu doa. Dek. Selamat pagi. Kok jadi begini? Siapa yang ngajarin? Ada yang ngajarin ya? Hah? Kok saya nggak tahu ada pelajaran ini? Kaget. Di luar aja nanti gitunya ya. Di masjid nggak usah. Jadi serem. Ini saya tuh lagi nyontoin. Nggak usah dijawab ya. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi. Ada juga pagi, pagi. Lah sama-sama tahu. Dalam Islam, Assalamualaikum itu doa. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Yang tadinya mau digigit anjing, karena kita ucapkan salam bisa selamat. Yang tadinya mau kecelakaan, Assalamualaikum jadi selamat. Hebatnya ucapan doa. Warahmatullahi, semoga Allah turunkan rahmat. Yang tadinya sedang bete, turun rahmat, jadi bahagia. Wabarakatuh, semoga barokah. Jualannya jadi barokah. Ilmunya jadi barokah. Barokah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Hebatnya doa Islam tidak ada yang menandingi. Tebarkan salam, afsus salam, bainakum di antara kalian. Kekenal tidak kenal salam, naik angkot salam. Orang yang paling banyak mendoakan orang lain itu paling baik. Jangan ragu-ragu untuk mengucapkan salam duluan. Hukum mengucapkan salam apa? Sunnah. Menjawab salam, jelas adik-adik? S yang kedua apa? Salam. 3, sapa. Jangan sungkan nyapa. Ini udah pada kenal belum? Adik?
Kita Jumatan di masjid, kenapa tidak kita sapa? Kalau nyapa, suasana jadi enak. Apalagi ada orang tua. Maaf Pak, boleh saya sholat di sebelah? Oh silahkan dek. Enak. Daripada duduk, sholat, diem, sapa. Kiri, kanan, depan, belakang. Sepanjang mereka tidak terganggu, sapa. Naik angkot, maaf Pak, maaf Bu. Naik kereta, naik pesawat, sapa. Dengan sapaan yang ramah dan nyaman bagi mereka. Jangan salah nyapa. Bapak berapa kuintal? Itu ngajak duel hadirin. Jangan segala ditanya, ya. Kalau nyapa, maaf ya Pak, yang membuat orang tidak terbebani. Tidak usah nanya berat badan. Kok Bapak tua banget? Ini apa-apaan ini? Tidak juga nanya, kamu lagi saum tidak? Senin Kemis, jangan ya. Kalau tidak ada keperluan yang memerlukan kita tahu. Jangan iseng. Karena kasihan. Orang yang lagi saum bisa jadi ria. Yang tadinya dia ikhlas, lagi saum enggak? Diam aja, sombong. Nyebut tidak, bohong. Iya iyalah, saya lagi saum. Sebetulnya saya bukan saum Senin Kemis. Saya itu saum Daud. Saya sudah 5 tahun saum Daud. Tapi saya rahasiakan. Jadi nggak ada pahalanya. Gara-gara nanya. Nggak usah segala ditanya. Senyum, salam, sapa, sopan. Rasakan. Rasakan deh. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Tahu dari mana? Emang pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Tiga-tiganya ada nih. Tapi kita pakai, orang beda rasanya. Kenapa? Ini tidak enak. Karena menunjuk ke wajah, cenderung sedang merendahkan kita. Caranya apa buktinya? Ini telunjuk tidak akan keluar kepada orang yang kita hormati. Betul? Coba ada kopral ke jenderal. Jenderal, sholat jenderal. Nah sudah tahu kan nasibnya kan? Calon menantu. Ada yang nggak usah dicoba ini ya. Datang ketemu calon mertua. Pak, nikahin anak bapak ya. Sama saya. Udah tahu kan hasilnya? Belum dasar SMP. Coba ngelamar kerja sama direktur. Hei bos, terima saya ya. Diterima enggak? Kenapa ini enak? Karena ini menghormati. Kenapa ini paling enak? Karena inilah contoh Rasulullah SAW. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Santun itu apa? Senang mengalah mendahulukan orang lain. Itulah. Kalau kita duduk di bis, ada yang memerlukan wanita hamil. Nih, coba teka-teki dulu. Ada 4 menit ya. Dengerin adik-adik. Adik sedang duduk di kereta api. Di samping ada kakek-kakek. Di samping adik sedang berdiri. Dan di dekat pintu ada ibu-ibu wanita hamil sudah besar. Yang mana? Yang adik mau gimana? Han? Adek mau apa? Ibu mau disuruh berdiri atau gimana? Salah. Itu ibu hamil berdiri di dekat pintu karena mau keluar. Jangan disuruh duduk ya. Ini bergurau, dasar serius. Jadi yang disuruh duduk tuh yang bapak-bapak, ibu tuh berdiri di pintu mau keluar. Jangan disuruh duduk lagi.
Santri baru mau ketawa juga malu-malu, Mbak. Ya boleh ada yang ketawa. Lanjut. Senyum, salam, sapa, sopan. Kalau lagi antri, ada yang sedang kebelet, beri kesempatan duluan. Kalau masuk pintu, ada orang yang lebih tua, tahan diri. Persilahkan orang tua. Kalau pintu buka, kita bukakan. Persilahkan orang masuk. Itu adabnya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Di mana kita ada, lakukan itu. Itu akhlak yang baik. Dan kita lakukan sebagai amal soleh. Penutup, saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Satu apa tadi? Saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa kita sekolah? Kenapa kita kuliah? Supaya ilmu kita banyak. Untuk apa? Supaya kita bisa bermanfaat bagi yang lain. Paham? Bukan masalah gelar, masalah manfaat. Apa artinya? Banyak ilmu enggak manfaat. Jadi kayak keledai, bawa bukunya tidak manfaat bagi keledai, tapi jadi beban. Sama kalau kita belajar lama, tidak manfaat untuk orang lain, beban bagi dunia akhirat kita. Kita kerja, kita bisnis, supaya apa? Bolehkah kita ingin jadi orang kaya? Mau apa? Kita kerja, kita bisnis supaya bisa berzakat sebesar-besarnya. Supaya bisa wakaf sebanyak-banyaknya. Supaya bisa sedekah semelimpah-melimpahnya. Supaya bisa ngasih makan sebanyak mungkin orang. Beasiswa, itulah yang kita cari. Bukan pengen jadi orang kaya, tapi orang yang banyak manfaatnya. Jelas? Jelas tidak nih adik-adik? Penting ini. Mau ngapain jadi orang kaya? Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting itu banyak zakatnya. Mungkin orang menganggapnya kita kaya. Bagi kita tidak penting sebutan itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Perlukah kita latihan bela diri? Buat apa? Kan? Mencegah orang berbuat zolim dan menolong orang yang dizolimi. Nah begitu. Misalkan ada preman di bis, man, langsung ada yang ambil batu. Lihat nih. Bayangkan kalau kepalamu seperti ini. Astagfirullah. Nah itu bagus. Cari batu yang gampang remuk ya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, ini anak-anaknya. Terima kasih kepada para orang tua murid yang menitipkan anak-anaknya di pesantren ini. Loh, udah ada, kelihatan lah. Oh iya, alhamdulillah. Ini yang SMP nih, yang rindu emak ya, yang dadahnya paling kuat. Doakan supaya kami bisa mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Dan apa yang disampaikan di sini semoga diamalkan juga oleh orang tua. Karena anak jadi soleh, Allah yang menyolehkan. Dan Allah menyaksikan perilaku ibu bapaknya. Mudah-mudahan saja jadi kita sama-sama memiliki akhlakul karimah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.